Intan. Terima kasih juga tim yang lainnya ya, udah bantu di sini. Saya coba share screen dulu ya, sebelum saya nyapa-nyapa teman-teman yang ada di sini nih. Sambil nunggu-nunggu juga. Ini udah kelihatan belum ya teman-teman semuanya untuk slide I3L-nya? Udah oke. Oke, selamat datang, selamat hari Minggu. Bahasa Inggrisnya Happy Sunday kayak yang tadi dibilang sama Intan ya, Happy Sunday semuanya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu aja. Nama saya Renova, tadi mungkin sudah diperkenalkan nih, ada beberapa student yang udah masuk. Dan saya adalah student recruitment dari kampus I3L. Nantinya teman-teman kalau mau mendaftarkan diri teman-teman semuanya ke I3L, bisa melalui saya, ataupun ada tim saya juga, Pak Noven yang ada di dalam, dan bisa ngebantu teman-teman semuanya di sini, yang dari Loyola nih, maupun yang dari luar Loyola juga, karena ada invitation juga kalau dapat infonya nih. Nah, nantinya teman-teman boleh banget tanya-tanya tentang I3L selama presentasi berlangsung di kolom chat. Nanti akan dibantu jawab oleh teman saya, Kak Noven, dan juga di sini ada 2 alumni dari Loyola, ada Maria Hajeng dan juga Alfredo. Nantinya kita akan berbagi cerita-cerita aja tentang I3L, jadi tentang I3L-nya kakak singkat-singkat aja supaya nanti teman-teman boleh tanya langsung kegiatan di I3L itu seperti apa sama studentnya aja ya, karena yang lebih jelas pasti studentnya nih, belajar tentang apa, itu sama studentnya langsung. Oke, sekarang kakak mau kenalin tentang kampus I3L-nya nih. Mungkin di sini ada anak dari Loyola, udah pernah dengar juga nih student-student Loyola tentang kampus I3L. Tapi ada beberapa juga yang belum pernah kenal. Jadi kakak mau kenalin dulu nih tentang kampus I3L. I3L sendiri itu adalah singkatan yang tadi udah dapat dari pertanyaan juga dari Kak Intan, Indonesia International Institute for Life Sciences. Awalnya I3L memang khusus banget, khusus untuk science. Tapi tahun ini I3L membuka jurusan baru, yaitu I3L School of Business. Nanti kakak akan infoin juga jurusannya ada apa aja. I3L letaknya ada di mana? Letaknya kita ada di Jakarta Timur. Kalau teman-teman sering main ke Jakarta, ya kan, yang dari Semarang nih, kita kalau tahu wilayah-wilayah kayak Kelapa Gading, terus juga wilayah Pulau Mas, terus wilayah apa lagi ya, Rawamangun, Cempaka Putih. Nah, I3L itu deket banget sama wilayah-wilayah tersebut. Kalau tempatnya sih benar-benar di Pulau Mas Barat, Kafling 88. Nanti teman-teman bisa lihat nih untuk kampusnya, sebelum kakak masuk ke jurusannya, kita share untuk fasilitas apa aja sih yang ada di I3L, boleh dilihat ya. Hi, I'm Gabriela from Biotechnology 2018. And I'm Jeremy from Food Science 2018. Welcome to I3L. Today, we're going to show you how it looks like in our campus. Let's go! So when you enter I3L, the first thing you see is the lobby. We have a pool table, we have a ping pong table. We usually wait between classes in our locker. Enough of that, let's go to the admission office. Welcome to the admission. Here you can ask a lot more about study program, registration, and scholarship. Another thing we'd like to do in the admission office is we'd like to talk with our lecturers, consult, talk about our projects and our study programs as well. What do you do here, G? I was consulting with Ms. Solmus just now. Oh yeah? Yeah, about the biosolids thing. Alright. So usually we can call our lecturers and they'll come right out. But we can't get inside, so... yeah, we'll stay out here. This is our international office. When you get to the international office, our staff will help you about informations about double degree programs, student exchange, worldwide internship, and other exciting programs that you want to know about. Let's go. Yeah, what we know, just jump in and let's go for a ride. So here's our cafeteria. Where we can get healthy foods and delicious food. We usually also do group works here. We hang with our friends after class and we just chill out here. And do gossip too. Let's check it out. This is our gym. You can burn some calories. Or if you have some free time, if you want to work out, you can do it here. All through the night, all through the day, turn up the lights, show me the way. Welcome to our second floor. We have plenty of classroom, aquarium, and theater.
The rooms are all equipped with modern facilities to support our learning experiences. You can also book these rooms if you have clubs, communities, or if you want to study with your friends. Like the moon, yeah, we Alright, now that we're done here, Let's go to the next floor. welcome to the third floor. Here we have state-of-the-art laboratories, which you can use to support your experiments, research, which is also a highlight if you want to study at I3L. Worry not, because our facilities are all accredited by Khan. We have over 11 special laboratories for you to use with sophisticated instruments to support your study. Hey, don't forget to wear your lab coat. Right, don't forget to wear your lab coat. This is our lab. It gets busy during these times. Yeah, there's a lot of projects, internships, and usually our lab sessions can last up to 4 or 5 hours, so we get out when it's dark. Should we check out the lab? Sure. Now we're on the fourth floor. Pretty much we have the same classes on the second floor, but we have computer labs here for you to do all your computer stuff. If you go into bioinformatics, you might need programming, so you might need this room. when you come through the room. So we are in the library. We have several rooms for discussion where we can have a discussion with our faculties, friends on some projects. We also have a lot of books if you want to borrow, or if you want to chill as well as study. Library is definitely the place to go. That's what I like about you. Hey, that's what I like when you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. That's what I like about you. That's what I like about you. This is our sixth floor. We have also laboratories here, and you can spend your first and second year in the teaching lab. So it's not only the teaching lab, you also have other labs like the sensory lab. You also have a dark room there if you want to look through the cells and experiments that you did in this teaching lab. Let's check it out. So this is our teaching lab where we spend most of our time in the first and second year. So we usually do general stuff here. This can fit a lot of people, around 2 classes at the same time. So we do a lot of our lab activities right here. Let's check it out. Now, on the 6th floor, we also have pilot plant. That's where food technologists study new methods to make food better, as well as study the science behind food. After the food is made, we test it in a sensory lab to take some sensory tests. Yeah, so you can get free food here while also studying science. This is our 7th floor, where we have auditorium and free spaces here for our clubs and communities activity. The free space is also used when Student Council makes a lot of events. So no worries, because I3L has a lot of free spaces. Let's go. This is our auditorium where we held our big classes, conferences, and annual events. So at the end of every year, usually the Student Council makes an annual event where students can participate as well as perform. Check it out. That's it for our campus tour. We hope you know I3L better now. See you in I3L. Oke, itu sekilas tentang kampus I3L nih teman-teman. Mungkin tadi videonya agak macet-macet ya karena sinyal kakak juga agak-agak jelek di sini. Nanti teman-teman boleh lihat untuk kampus turnya I3L di YouTube aja. Jadi teman-teman tinggal cari aja I3L kampus tour, nanti kebuka deh tuh video yang tadi ataupun video kampus tour yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke jurusan langsung nih. Oke? Karena waktunya singkat banget nih, cuma 30 menit, kakak mau persingkat untuk jurusannya. Tadi udah benar, untuk pertanyaannya kita punya 6 jurusan untuk sains, dan tahun ini I3L membuka jurusan baru, yaitu School of Business, dan ada 4 jurusan untuk S1, dan 1 jurusan untuk S2. Keuntungannya apa nih? Kakak mau ngasih tahu infonya dulu nih, keuntungan kuliah di I3L. Yang pertama, kalian sudah mendapatkan kelas internasional di mana kita sudah menggunakan bahasa Inggris untuk setiap mata kuliahnya.
atau mata pelajaran atau ya jurusannya gitu ya. Nah, tapi di I3L kita memberikan kelas persiapan bahasa Inggris juga nih untuk anak-anak yang nantinya masih takut-takut, masih malu-malu untuk ngomong bahasa Inggris. Jadi kalau nanti bahasa Inggrisnya masih ngelogat-ngelogat gitu ya, masih ragu-ragu. Nah, itu ada kelas persiapan bahasa Inggrisnya yang diberikan sebelum perkuliahan di I3L itu mulai. Nah, yang lainnya, kalau misalkan di I3L tahun pertama itu teman-teman masih bebas memilih jurusan. Kalau misalnya nanti udah milih satu jurusan di tahun pertama ternyata nggak cocok atau nggak nyaman belajar di situ, teman-teman masih boleh pindah jurusan di tahun kedua atau di semester ketiga gitu, sama aja ya. Nah, itu kelebihannya I3L. Jadi teman-teman kalau suka sains nggak akan pernah salah jurusan nih kayak kalau di I3L karena masih belajar ilmu-ilmu dasarnya dulu. Itu yang kedua. Dan sekarang kakak mau jelasin tentang jurusan I3L dulu. Karena jurusan I3L ini jarang banget terdengar di univ-univ lainnya gitu ya, kayak bioinformatics, biomedicine, food science nutrition. Itu jurusannya baru ada pertama kali di Indonesia dan hanya ada di I3L. Tapi kalau jurusan lain mungkin memang kita sering banget dengar gitu ya. Nah, kakak mau jelasin sedikit aja nih tentang bioinformatics. Bioinformatics itu belajarnya tentang apa sih? Apalagi ini baru pertama kali banget kita dengar di Indonesia. Bioinformatics adalah perpaduan mata kuliah dari computer science, statistik, dan juga biologi. Wah, ribet dong, Kak. Gunanya apaan nih, Kak, kalau di Indonesia gitu ya kan? Pusing dong nih. Nah, di Indonesia, teman-teman bisa lihat di sini di layar, kalau bioinformatics itu dimanfaatkan untuk memprediksi suatu penyakit. Kalau di luar negeri ini, bioinformatics biasa dipakai sama ilmu asuransi. Jadi mereka pakai seorang bioinformatics untuk memprediksi suatu penyakit seseorang yang ingin apply ke asuransi tersebut. Jadi kita bisa lihat apakah nantinya dia diberikan atau enggak nih asuransinya. Karena kita tahu penyakit yang ada di dalam tubuhnya dia itu ada apa aja. Itu yang pertama. Lalu bisa sebagai personalized medicine. Kalau misalnya teman-teman sering dengar CSI, ya kan, forensik. Nah, itu adalah salah satu contoh dari seorang bioinformatics juga. Sekarang lagi musim-musimnya virus COVID-19, seorang bioinformatics membantu juga untuk pencarian obat virus corona. Ini kakak nemu dari detik.com dan lain-lainnya. Teman-teman bisa cari juga jurusan bioinformatics ini membantu untuk apa aja. Nah, kan sekarang kita sering banget denger nih ya, kalau ada herbal-herbal yang kita sering pakai untuk katanya bisa sebagai pencegahan virus COVID-19. Nah, itu benar nggak ya? Itu faktanya atau cuman hoax aja gitu kan kalau sekarang itu. Nah, ini dibuktikan lagi sama seorang bioinformatics dari program komputer science-nya mereka atau program-program yang sudah dimiliki sama mereka, itu menjadi fakta atau sekedar hoax aja. Nah, itu yang akan dipelajari di bioinformatics. Untuk lingkupnya lagi, nanti teman-teman bisa masuk I3L dulu, supaya tahu bioinformatics belajar tentang apa. Dan kalau untuk ngomongin karir, bioinformatics juga lumayan luas banget untuk karirnya. Teman-teman bisa masuk ke dalam medical school, bisa masuk ke Kementan, bisa masuk ke bagian pharmaceutical industry seperti Kalbe, Prodia, Prostem, dan lain-lainnya. Jadi banyak banget lingkupnya. Bahkan kalau teman-teman mau masuk ke bagian yang namanya e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, itu juga masih bisa banget karena teman-teman tetap belajar yang namanya IT. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, jurusan yang pertama di Indonesia juga, kita ada biomedicine. Biomedicine sendiri kalau di I3L itu akan belajar tentang ilmu kesehatan manusia. Luas banget yang teman-teman pelajarin, belajar imun, belajar genetik, developmental biology, infectious disease, bakteri, virus. Nah, ini semuanya akan dipelajari. Kalau di luar negeri ini adalah ilmu dasar-dasar dari kedokteran. Makanya banyak banget yang suka bingung, kenapa kalau S1 di Indonesia itu harus ngambil kedokteran dulu, baru S2-nya baru boleh biomedicine. Sedangkan kalau di luar negeri itu harus lulus dulu nih yang namanya biomedicine, baru dia boleh ambil yang namanya kedokteran. Itu kalau di luar negeri, kayak di Australia atau di UK. Karena apa sih, Kak? Karena ini adalah ilmu dasar-dasar dari kedokterannya.
Cuman bedanya apa nih? Bedanya teman-teman bisa lihat kalau di kedokteran, nanti teman-teman itu akan berhubungan dengan yang namanya pasien. Bisa berhubungan dengan pasien untuk menentukan kebutuhan pasien. Ya kan, pasien punya sakit apa, kasih ciri-ciri juga gitu ya. Kalau biomedicine, itu fokusnya di molekuler aspeknya. Atau kalau kita bisa bilang adalah sampel-sampel tubuh yang diambil oleh dokter atau perawat yang nantinya kita akan periksa dia punya penyakit apa dan ada virus apa di dalam tubuh manusia tersebut atau di dalam tubuh individu tersebut. Ya, jadi akan belajar penyakit, virus, dan di mana di I3L juga akan dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama tumor biology atau cancer, dan yang kedua streamingnya itu masuk di infectious disease atau virus, bakteri, parasit, dan lain-lainnya. Belajarnya apa nih, Kak? Belajarnya teman-teman akan fokus mencari tahu penyebabnya apa, terus bagaimana penyembuhannya, vaksinnya apa, itu yang akan teman-teman pelajari di yang namanya biomedicine. Kalau lebih ribetnya lagi, lebih riwenya lagi, teman-teman tetap harus belajarnya di I3L ya. Karena ini adalah produk-produk untuk yang dibuat sama anak-anak biomedicine nantinya kalau sudah lulus. Gitu. Dan I3L juga kita bekerja sama dengan Indonesia Pasti Bisa dan juga dengan Kalbe, dengan Kalgen untuk pencegahan virus COVID-19 ini. Di I3L kita punya banyak banget, nggak banyak ya, ada 5 alat PCR yang kita gunain untuk membantu pengecekan sampel-sampel COVID-19. Yang kalau kita sering dengar nih ada yang tes-tesnya itu ada rapid dan juga ada swab test. Ya, kalau swab test itu menggunakan alat yang namanya PCR. PCR ini di I3L dimanfaatkan untuk membantu Indonesia sebagai pencegahan penyebaran COVID-19 gitu. Jadi Indonesia I3L membantu banget nih supaya kita semuanya bisa kembali ke kehidupan kita seperti biasa ya. Jadi kita sudah terhindar jauh banget sama COVID-19. Mudah-mudahan tahun depan kita semua sudah beraktivitas seperti biasa nih teman-teman. Amin. Untuk karirnya lagi-lagi luas banget. Jadi kalau misalkan yang berpikir kalau seorang sarjana sains nantinya cuman diem-diem di dalam lab aja, itu salah besar banget. Karena di sarjana sains sendiri itu masih bisa bekerja di lingkup industri juga, bisa di lingkup pendidikan juga, bisa di bagian pharmaceutical industry juga, jadi luas banget. Jadi jangan pernah berpikir untuk sarjana sains cuman diem di lab aja ya untuk meneliti, ternyata enggak. Oke, lanjut lagi untuk farmasi, karena tadi udah ada jurusan bioinformatics, jurusan biomedicine, sekarang kakak mau kasih farmasi. Biasanya farmasi ini udah luas banget dan banyak banget yang tahu tentang jurusan farmasi ini. Di I3L kakak mau tambahin, kalau di I3L kita punya kurikulum di mana teman-teman semuanya bisa belajar tentang kosmetik industry. Teman-teman, kita punya satu mata kuliah khusus untuk yang namanya kosmetik, belajar bikin pomade, belajar bikin krim wajah, belajar bikin liquid lipstick, semuanya teman-teman pelajari nantinya di yang namanya pharmaceutical-nya industri I3L. Gitu. Belajarnya apa ya? Pasti obat-obatan ya, itu udah tentunya, sudah pastinya. Dan untuk job opportunity-nya, itu masih luas banget lagi. Kalau yang hanya berpikir farmasi itu lulus jadi apoteker aja nih, Kak. Ternyata enggak. Karena kalaupun kalian mau jadi apoteker, teman-teman harus ngambil kuliah lagi selama 1 sampai 2 tahun kalau saya nggak salah. Dan itu ada biaya tambahannya lagi ya. Gitu. Nah, itu baru teman-teman punya gelar yang namanya apoteker. Dan itu gunanya untuk teman-teman bisa buka apotek sendiri. Kalau misalkan teman-teman mau kerja di bidang industri, terus bidang pendidikan, itu sebenarnya sih nggak butuh-butuh banget jurusan lulusan apoteker. Tapi kalau mau ambil, buat nambah gaji, itu boleh. Oke, ya kan? Nah, lanjut lagi nih untuk bioteknologi. Ini jurusan yang memang sering banget kita dengar. Dan kebetulan di sini ada nggak yang dari biotek? Belum ya. Ini dari foodtech sama food science nih.
Biotek sendiri akan belajar tentang bakteri, yang dimana penggunaan bakteri tersebut kita jadikan ke produk-produk yang kita pakai sehari-hari nantinya. Contohnya nih Kak, apa aja ya kan? Contohnya, teman-teman bisa lihat di sini, biotek itu luas banget. Bioteknologi bisa masuk ke dalam bagian pertanian. Gimana caranya kita bisa nemuin buah-buahan yang seedless atau tanpa biji nih. Kayak anggur, terus juga pepaya, sekarang ada juga yang tanpa biji, ya kan? Itu semuanya dikerjakan oleh seorang lulusan biotek. Bisa masuk ke lingkungan kesehatan juga, bisa masuk ke lingkungan pangan juga, bisa masuk ke bioteknologi lingkungan juga, teknologi lingkungan. Dimana kalau kita sering lihat nih air yang kotor, suka langsung diminum tuh. Gimana Kak nyarinya? Nah, itu ada alatnya yang namanya Pure It, kalau kita sering lihat iklan-iklan ya kan. Nah, itu adalah produk-produk dari bioteknologi. Masih banyak lagi produk-produk bioteknologi dan perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan seorang lulusan bioteknologi. Teman-teman bisa lihat nih di sini, ya kan, Kalbe, Prostem, CG, Sinarmas, dan lain-lainnya. Sorry, aduh, aku lupa. Bentar, baterainya lowbat daripada ntar mati. Saya nyalain dulu ya. Tadi Kak Renova sampai sini kan, nah ini gunanya backup ini. Takutnya ada kejadian, saya head floating dulu. Oke, nah kalau biotek yang tadi dibilang Kak Renova, itu bisa larinya waste to product, bioprocessing, biofuel, bioenergi. Kemudian ini adalah contoh-contoh sebagian kecil perusahaan yang membutuhkan lulusan biotek. Oke, selanjutnya kerjanya kemana? Bisa ke scientist, industri, atau jadi entrepreneur yang tadi dibilang Kak Renova. Siapa tahu nanti kalian mau bikin saingannya Kangen Water, mau bikin Kangen Alfredo, Kangen Hajeng, nah silakan ya. Nanti jangan lupa dipatenkan gitu produknya. Oke, nah yang kelima adalah Food Science and Nutrition. Keenam, Food Tech. Bedanya apa? Dari katanya aja, nutrisi, kandungan yang ada di dalam suatu makanan. Kalian mau bikin makanan rasa-rasa yang baru, itu silakan di sini. Nah, nanti ada sesi khusus nanti. Kebetulan 2 alumni dari Loyola itu mengambil Food Science dan Food Tech. Nah, kalau Food Tech, yang kita kenal dengan teknologi pangan. Bagaimana proses, pengolahan, packaging, supaya makanan itu awet, tahan lama, diproduksinya secara massal. Itu Food Tech. Nah, ini ya, study area-nya mungkin masih ada kelas 10, kelas 11 ya kan. Nanti nggak apa-apa, nanti dipelajarin lagi ya saat kuliah gitu. Kemudian contoh studi kasusnya. Misalnya kakak mau bikin susu rasa semangka. Nah, pertama kali kakak akan mencari dulu nih, zat-zat apa saja sih yang menghasilkan atau menyerupai semangka. Gimana nih di lidah manusia? Cocok nggak nih? Seumpama pagi-pagi kakak kasih nih di depan kalian, ada KitKat rasa green tea, ada KitKat rasa wasabi, pilih yang mana? Beda-beda tiap negara, ya kan? Bahkan bumbu mie instan aja antara Sumatera dan Jawa itu juga berbeda, teman-teman. Harus tahu juga gitu kan? Nah, itu ditambahkan bakteri kah? Bagaimana kesehatannya? Ini semuanya food science. Nah, supaya susu ini awet, kakak mau jadikan bentuknya botol, kotak, bubuk, susu cair, susu kental. Nggak usah jauh-jauh deh, kemasan ciki. Bungkusnya gede, tapi isinya sedikit gitu kan. Nah, itu juga dari food technology. Nah, mungkin sebelum pandemi ke mall ya kan, ada es krim pakai liquid nitrogen. Itu juga contoh aplikasinya. Nah, nanti kalau teman-teman siapa tahu lagi berkunjung ke Jakarta, nanti mau lihat-lihat kampus, janjian ya dengan kakak, tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi memang bisa dikatakan lab-nya ini skala industri. Nah, berbicara mengenai produknya, nanti Kak Alfredo, Kak Hajeng mungkin bisa sharing. Ini contoh-contohnya nih. Dari biji nangka dijadikan yogurt,
dari minyak alpukat dijadikan avocado oil. Ada kakak lihat nih, dari kulit durian itu dijadikan tepung. Waktu kakak naik ke atas ke lab, waduh keren-keren dah emang anak-anak I3L gitu ya. Nah, kalau ditanya prospek kerjanya kemana kak? Bukan hanya di pabrik, bisa ke industri ataupun akademia. Ini contoh-contohnya ya, nanti bisa ditanyakan lagi karena waktunya takutnya mepet. Nah, berbicara mengenai prestasi, bukan hanya jago kandang, jago juga sampai skala internasional. Ini adalah teman-teman atau angkatan kakak kelas kalian ya, Hajeng atau Alfredo, juara nih. Sebelum pandemi aja, itu Jeremias Ivan juara di Australia National University Future Research Talent Awards. Masih banyak prestasi anak-anak kami lainnya. Oke, dan ini masuk ke fakultas bisnis. Nah, waktu awal kan dibilang ada 6 jurusan nih. Bener, science. Tetapi kami ada juga ISB, I3L School of Business. Nah, yang pertama adalah bisnis dan entrepreneurship. Berbicara mengenai bisnis, selama masih ada manusia, pasti butuh yang namanya makanan, minuman, obat, alat kesehatan. Sekarang yang naik daun ya kan, pembuatan masker, face shield. Nah, itu selama masih ada manusia akan dibutuhkan terus. Nah, untuk kami, selain di bidang life science, kalian juga bisa bekerja di bidang retail company. Kami bekerja sama dengan MAP, Mitra Adi Perkasa. Yang namanya bisnis, ya kan, nggak mungkin namanya teori doang. Apa yang dimaksud dengan jurnal? Ya, ngapain gitu ngafalin kayak gitu kan? Butuh yang namanya praktek. Nah, tiap tahun kami kasih project, semester ke-7, benar-benar kalian menjalankan bisnis plan. Satu kelompok dikasih modal, gede banget tuh. Satu kelompok maksimal 5 student dengan modal maksimal 100 juta. Kak, kalau sampai rugi gimana kak? Untuk kalian semua. Kak, kalau untung bagaimana? Bagi hasil. 90% untuk student, 10% untuk kampus. Oke, dan ini gelarnya Sarjana Biokewirausahaan plus sertifikat kompetensi MAP tadi. Ini grup-grupnya. Jadi bisa dipakai kerja di sini minimal supervisor ke atas. Pasti sudah familiar ya kakak-kakaknya juga ya, kakak moderator mungkin dulu-dulunya pernah nongkrong di Starbucks gitu kan, di Cold Stone, Burger King gitu. Mungkin teman-teman juga gitu. Gajinya akan berbeda dengan teman kamu yang nggak punya sertifikatnya. Nah, ini contoh-contoh yang lain dari kulit semangka dijadikan watermelon noodle. Bikin yogurt dari terong Belanda. Nah, kemarin ikut lomba di kampus di Depok, dia juara 1, dapat dana hibah juga, 100 juta per kelompok. Oke, nah selanjutnya adalah IBM, berbicara mengenai jurusan bisnis dan manajemen secara internasional, perdagangan, transaksi, budaya, hukum bisnis, ekspor-impor, trading, semuanya antar negara. Intinya, bagaimana perusahaan lokal itu bisa dipromosikan sampai go internasional. Seperti Indofood, Traveloka, Gojek, Kalbe Internasional, dan masih banyak lainnya. Kami bekalin student kami belajar bisnis simulasi yang kami namakan Maxstrat. Nah, bisnis simulasi ini yang biasanya digunakan di kampus bisnis top di luar negeri. Oke, selanjutnya accounting sudah familiar gitu ya, laporan keuangan, analisa keuangan, dan di kami bekerja sama dengan ACCA, sertifikasi akuntansi yang sudah diakui secara internasional. Biasanya kalau mau ikut ACCA bayar lagi nih 30 sampai 50 juta. Kalau di kami sudah termasuk di pelajaran. Metode belajarnya modern. Bekerja sama dengan Sunway University Malaysia. Kemudian semester 8 cukup skripsi di Jakarta bisa dapat 2 ijazah dari ISB dan Bachelor of Science in Applied Accounting degree dari Oxford Brookes University UK.
Penutup, kreatif digital marketing, ya kan? Bisa dikatakan marketing ada dua, teman-teman, marketing online dan marketing offline. Kalau offline, contohnya, pasang iklan di majalah, pasang baliho di jalanan, ya kan? Apakah salah, Kak? Nggak ada yang salah. Pertanyaannya, apakah bisa diukur? Dari sisi branding, oke banget. Bahkan air minum yang sudah terkenal aja, masih pasang iklan. Nah, tetapi semenjak pandemi, ini e-commerce semuanya naik daun. Semuanya berbelanja dari online. Sebelum pandemi masuk aja, laporan dari Hotsuite itu Indonesia 4 besar pengguna internet terbanyak di dunia. Tahun lalu aja sudah naik daun. Semenjak sekarang, benar-benar kita sudah masuk ke revolusi 4.0. Semuanya serba digital. Nah, ini saya kasih kulitnya aja yang akan dipelajarin. Viral marketing, email, konten, sosial media. Saya bisa analisa nih. Oh, ternyata yang lihat iklan saya usia 13 sampai 17 tahun. Lebih banyak di area Semarang misalnya. SEO, SEM, ya kan? Itu istilah lagi, mesin pencarian di Google. Ada nanti istilahnya organik dan organik. Makanan enak di Semarang muncul halaman pertama. Nah, itu nanti ya bisa dipelajarin lagi. Kemudian dapat sertifikat dari Google Analytics, Google Ads, Hotsuite, HubSpot, Most SEO, dan Facebook Certification. Lagi-lagi, metode belajarnya menggunakan Stuken dan Mimic Pro yang biasanya digunakan di kampus bisnis top di luar negeri. Mungkin teman-teman dulu nggak kebayang, YouTuber itu menjadi profesi loh. Coba klik di lowongan pekerjaan, SEO Officer, Social Media Staff, Social Media Manager, mau buka perusahaan digital agensi, itu sudah menjadi profesi baru. Bahkan akan booming terus sampai masa depan. Oke, ini program-program ke luar negeri bisa 2 tahun di Jakarta, setahun di UK atau Australia, nanti 1 tahun lagi di Jakarta. Ini untuk ISB ya. Kemudian ini lagi-lagi prestasinya bukan hanya jago kandang, jago internasional juga. Juara di Harvard, di Hong Kong, Deloitte, masih banyak lainnya. Nah, tadi sudah dibilang sama Kak Renova kalau kampusnya internasional, jadi banyak program-program yang kami tawarkan. Contohnya double degree. 4 tahun dapat 2 ijazah. 2 tahun di Jakarta, 2 tahun di luar, 3 tahun Jakarta, 1 tahun luar, balik-balik. Alfredo Hajeng dapat 2 ijazah. Ya. Tapi ini nggak wajib, opsional. Student exchange pertukaran pelajar, gratis ya, tanpa bayar biaya lagi kuliah di sana, cukup bayar tiket pesawat dan living cost. Study abroad itu dari kami kirim ke luar negeri, kemudian master pathway, tambah 9 bulan, tambah setahun, atau 1,5 tahun, teman-teman langsung S2. Mau 5 tahun 3 gelar juga bisa ya, 4 tahun S1 dulu di kami, setengah tahun S2 di kami, setengah tahun S2 di Swiss. Di Swissnya gratis juga. Nah, magang, ada 2 jenis magang, magang wajib dan magang tidak wajib. Kalau magang wajib, dari semester 6 ke 7, itu wajib dilakukan dan masuk nilai A, B, C, atau gagal. Magang tidak wajib bisa dilakukan sebelum semester ke-6. Misalnya 4 ke 5. Libur 3 bulan. Daripada nggak jelas ngapain di Semarang makan tidur, mendingan kami merekomendasikan kalian magang. Nah, ini tempat-tempatnya, tempat-tempat anak-anak kami masih banyak logo-logo lainnya. Dari pengalaman, ada yang ditawarin S2, S3, bahkan diterima kerja di sini. Dan ini contoh-contoh perusahaannya kalau nggak mau magang di luar negeri. Begitu juga skripsi, bisa dalam atau luar. Ini foto-fotonya. Dan alumninya sudah tersebar di Indonesia atau di luar negeri. Di Indonesia seperti di Nestle, Calbee, Wings, kemudian Deloitte, Prodia, orang tua gitu ya. Kalau di luar negeri, misalnya di NUS Singapura, jadi researcher, dari S1 langsung loncat S3 di Melbourne, Aussie. Dari S1 langsung loncat S3 di Edinburgh, Napier, Scotland, masih banyak lainnya.
Nah, dosen-dosennya S2, S3 dari luar negeri semua. Nanti bisa diklik di website. Misalnya klik Amadius Pribowo PSD. Beliau S3 dari British Columbia, Kanada. Research-nya ada apa saja? Ada di website. Richard Sutejo PSD. S3 dari NTU, Singapura. Ahli virologi. Research-nya ada apa saja? Nah, nanti bisa dibaca lagi ya. Karena ini saya lihat waktunya sekarang sudah pukul 8.37. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, admission. Tetapi saya mau tekankan, untuk beasiswa, ini berlaku untuk yang kelas 3 ya teman-teman ya. Kalau saya lihat kan tadi ada yang kelas 10, kelas 11, itu nanti kalian baru bisa daftar kalau sudah duduk di kelas 3. Oke, karena alumni kalian bagus-bagus, di kami memberikan jalur undangan khusus di gelombang awal. Yang pertama adalah National Academic Competition Award. Jika teman-teman ada yang punya sertifikat akademik, misalnya OSN, OPSI, CYS, LIPI, atau sampai internasional, IBO misalnya, nggak perlu menang, minimal peserta. Ada psikotes, interview 3 tahap, kalau lolos 100% selama 4 tahun. Nah, yang kedua, jalur raport. Teman-teman, jumlahkan raport kelas 1 sampai 2, semester 1 sampai 4. Bisa nggak minimal 75? Kalau bisa, nggak perlu tes, interview saja. Nah, bahkan kalau nilai rapotnya rata-rata 80 dan interviewnya bagus, itu bisa sampai 50% dari 4 tahun. Oh iya, ini kayaknya saya sudah diingatkan. Ya, dikit lagi ya, Kak. Ya. Oke, yang ketiga non-akademik. Kalau misalnya teman-teman punya prestasi basket, misal DBL, futsal, paduan suara, nasional atau internasional, itu juga bisa sampai 4 tahun. 50% dari 4 tahun. Gitu ya. Nah, contohnya gimana? Ini saya cepat aja. Kalau ngambil bisnis, kalau nggak dapat beasiswa di 225 juta selama 4 tahun. Berarti kalau dapat 50%, berarti bayarnya berapa? 112,5 juta cicil 8 semester. Begitu juga sains, misalnya Alfredo dapat 50%. Dari 284, dia bayar 142 juta cicil 8 semester. Nah, bedanya ABC itu berdasarkan hasil tes. Ya. Jadi kalau sekolahnya nggak terpilih, itu kan wajib tes. TPA, bahasa Inggris, tes logika, sama interview. 4 ini digabung. Kalau totalnya 80 ke atas, itu namanya grade A. 70 sampai 79 grade B, 60 sampai 69 grade C, di bawah 60, mohon maaf, Anda belum beruntung. Oke, dan ini adalah gesosnya. Oh iya, ini ada yang, oh ini Kak Renova yang chat ya. Ini gesosnya. Jadi kami ada kos-kosan banyak, apartemen atau dom dari kampus. Tinggal jalan kaki atau enggak naik sepeda aja. Nah, nanti bisa tanya nih ke Kak Alfredo Hajeng, mereka ini ngekos biasa atau di gesos gitu ya. Oke, dan ini hari ini kami emang ada seleksi jalur raport gitu ya. Siapa tahu nanti kalau mepet, khusus anak kelas 3 Loyola, nanti kami memberikan kesempatan di 18 Oktober. Karena mungkin kalian bilang, Kak, saya kan baru edufair ke hari ini gitu ya. Nanti bisa kontak ke Kak Renova. Nanti Kak Renova akan meninggalkan nomor teleponnya. Gitu ya. Nanti kalau mau daftar, itu masuk ke i3l.ac.id atau isb.ac.id. Kemudian pilih menu register now. Kalau yang udah duduk kelas 3, masukkan biodata, dapat promo. Dari harga 300.000 menjadi 150.000. Ya, ini tolong diabaikan aja nomor saya, karena untuk PIC Semarang itu dengan Kak Renova. Nanti Kak Renova akan sharing nomornya. Dan tadi saya lihat sudah di-share kuesioner. Mohon bantuannya mengisi di bit.ly/kuesioner i3l. Ya, terima kasih kakak-kakak moderator. Saya kembalikan ke kakak moderator lagi nih. Oke, terima kasih Pak Noven dan juga Miss Renova atas presentasinya yang luar biasa. Saya juga banyak dapat insight baru nih dari kakak sekalian. Oke,
Aku mau mengingatkan lagi buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat ya teman-teman. Nanti langsung saya pilih dari pertanyaan-pertanyaan yang paling awal masuk, seperti itu. Nah, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan ini nih, sebenarnya kita mau coba bincang-bincang sama para alumni yang dari Loyola juga. Ada Alfredo sama Haijeng. Nah, mungkin bisa cerita-cerita dulu sambil menunggu pertanyaan-pertanyaannya masuk tentang gimana sih kuliah di I3L, apa aja yang dirasakan, fasilitasnya, mungkin dosen-dosennya juga. Boleh, silahkan. Singkat aja ya, coba dari Alfredo dan juga Haijeng. Gimana ya? Kuliah di RL tuh asik-asik juga sih, apalagi kalau di labnya kan. Terus kayak kalian bisa di labnya tuh asik banget. Misalkan kalau di kampus lain kayak kalian tuh masuk di labnya tuh tahun kedua atau mungkin di tahun-tahun yang kayak udah aduh belajar teori doang nih. Tapi kalau kalian di sini kayak udah di lab langsung gitu loh. Udah langsung pegang alat yang bahkan kayak kalian kan waktu tahun pertama kan masih gitu kan, masih semua. Tapi kalian udah pegang yang namanya alat PCR, terus kalian udah belajar gimana sih cara ekstraksi DNA, kayak misal kalau kalian yang dari jurusan IPA, mungkin lihat kayak, aduh DNA tuh belajar gitu doang kan, di buku doang, tapi kalian lihat bisa kayak, gimana ya cara bisa dapat DNA dari sampel protein, atau mungkin dari sampel darah, kayak gitu. Mungkin dari Hajeng. Mungkin kesannya kayak break banget, live sessions di ETRL tuh banyak segala macam. Tapi kalau aku pribadi ngerasain banget seberapa penting kalau kita praktek, kayak sebelum corona sama setelah corona. Kalau sebelum corona kita belajar teori apa di kelas, terus langsung praktek, langsung paham gitu loh. Terus kayak ujian juga jadi nggak terlalu susah karena kita ngerti, kita nggak bayangin, oh caranya tuh kayak gini. Tapi setelah corona kita cuman teori doang, pasti akan merasa lebih susah, terus nggak ada gambaran gitu kan. Terus kalau aku sendiri, aku ambil food technology, aku kerasa banget apa yang diajarin ITRL itu sangat berorientasi ke industri. Jadi kayak kalau misalkan ada webinar dari satu perusahaan atau ditawarin project ini itu, kita bisa kebayang kayak, oh kita harus melakukan ini gitu. Karena apa yang dikasih tahu sama dosen, apa yang diajarin itu sangat-sangat berorientasi pada industri yang benar-benar menyiapkan kita untuk terjun langsung kayak gitu. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung aja saya bacakan dari yang pertama, yaitu seberapa besar kemungkinan bahwa lulusan I3L akan diterima di perusahaan mitra? Oke, ini saya juga udah bisa baca nih. Kalau untuk jaminan, sepertinya kalau pertanyaannya ya dari siapa? Sorry tadi namanya. Andrea. Kalau untuk jaminan, kita tidak memberikan jaminan kalau lulusan student I3L itu akan langsung mendapatkan pekerjaan di perusahaan kerjasamanya I3L. Tapi kita membuka peluang seperti kita mengadakan career day, terus juga ada yang namanya internship yang bisa teman-teman manfaatkan untuk teman-teman semuanya nanti selama kuliah belajar untuk gimana sih caranya bekerja di industri atau gimana sih caranya bekerja di universitas gitu. Itu semuanya kita memberikan pengalaman-pengalaman kepada teman-teman seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti pada saat internship atau pada saat ya magang yang itu teman-teman semuanya bagus, itu kemungkinannya pasti bisa diterima langsung di sana tanpa harus apply lagi gitu, karena banyak banget ada beberapa student kita yang memang mereka internship di perusahaan A dan langsung diterima di perusahaan tersebut untuk langsung bekerja gitu di sana gitu. Jadi tidak ada jaminan. Iya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk jurusan biomed belajarnya berapa lama dan gelarnya apa ya, Kak? Belajarnya berapa lama itu 4 tahun. Semua lulusan I3L itu pasti 4 tahun kalau merekanya rajin ya. Karena kalau misalnya nantinya ada mata kuliah pengulangan,
itu ya bisa 5 tahun gitu. Tapi kita doain semuanya anak-anak I3L semuanya rajin nih, rajin-rajin, apalagi lulusan Loyola, waduh rajin-rajin banget nih. Dan itu 4 tahun pas untuk belajarnya dan gelarnya itu sarjana biomedicine. Oke. Semoga sudah menjawab ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebenarnya untuk sertifikat yang akan diterima tadi, apakah akan mendapatkan 2 jenis sertifikat nasional dan internasional? Oke, ini untuk semua jurusan I3L, kalau ngambilnya khusus di I3L aja, itu ijazahnya ya, sertifikatnya itu dari I3L. Tapi kalau nantinya ngambil double degree atau tadi ada program yang bisnis yang memang khusus double degree secara langsung tanpa harus ke luar negeri, itu dapatnya 2 ijazah. Seperti itu. Semoga membantu nih. Tapi kalau lulusan I3L semuanya murni itu dapatnya dari I3L dan sudah diakui oleh negara Indonesia. Oke, sip. Nah, yang ini selanjutnya nih Kak, menarik juga nih pertanyaannya. Apakah sudah ada program studi yang terakreditasi internasional? Oke, kalau akreditasi sih kita kan memang karena walaupun kita internasional, untuk akreditasi tetap kita dapatnya dari Indonesia. Tapi kalau misalnya disetarakan dengan internasional seperti UNSW, terus Deakin University, UCSI Malaysia, itu lagi. Itu kita sudah disetarakan sama mereka karena kita punya program-program seperti student exchange, double degree, terus juga apalagi ya, iya itu aja study abroad, itu semuanya mata kuliahnya kan udah kita cocokkan dengan di sana gitu. Udah kita setarakan, jadinya nanti kalau teman-teman ambil di sana dan balik ke I3L untuk ngambil semester selanjutnya, itu udah sama gitu. Maksudnya nggak ada mata kuliah pengulangan lagi. Gitu sih. Oke, Ini Kak, aku jadi boleh share lulusan-lulusan dari ini ya, biar nanti kita sambil lihat-lihat. iya silakan Kak. Buka aja. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya belum ada pertanyaan lagi, tapi saya yang ingin bertanya nih Kak. Boleh ya Kak ya? Boleh banget Mau nanya dong. nih Kak, ini apakah ada kuota Kak untuk penerimaannya di masing-masing jalur dan juga untuk masing-masing program studi? Dan jika ada ini perbedaan apabila daftar di awal dan daftar di akhir juga mungkin boleh disampaikan Kak? Waduh, ini pertanyaannya bagus banget nih Intan ya. Aturan dari studentnya nih Intan ya. Oke, pertanyaannya Intan ini keren banget. Kalau untuk kuota, I3L itu hanya terima 250 student aja Intan. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita sudah terpenuhi kuota 250 student, itu kita udah close untuk pendaftaran lagi gitu ya. Jadi nggak buka pendaftaran lagi. Dan tahun ini sampai sekarang aja itu udah ada 150 formulir terjual dan sudah terisi kalau nggak salah 80 bangku, 80 kursi untuk gelombang pertama yang di awal September. Dan ini ada lagi yang ikutan gelombang 2 yang hari ini ya. Hari ini I3L ada interview test tahap kedua. Itu udah ada 70 student yang daftar. Jadi kemungkinan biasanya di November itu kita udah hampir full kuota 90%-an. Jadi kita tinggal nyari 10% lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman daftarnya di belakang, itu udah kemungkinannya dapat beasiswanya sedikit, terus juga kemungkinan diterimanya juga sedikit gitu. Karena hanya 250 student yang I3L ambil. Kita nggak banyak-banyak karena kita mau lab seperti itu. Karena kan kalau di lab banyak banget orang itu riweh juga ya dan risih juga seperti itu ya. Dan kalau untuk harganya itu pasti jelas berbeda dari gelombang 1, 2, 3 sampai seterusnya bahkan sampai gelombang akhir itu juga udah pasti berbeda Intan. Dan beasiswa yang didapat juga itu udah pasti berbeda dan mungkin ini student-studentnya yang ini yang tahun 2018 ya ada Devina, Stefani. Dan ini yang baru banget masuk, belum ada fotonya karena masih COVID-19, jadi kita belum sempat foto mereka semuanya. Ya, jadi saya sebutin nama-namanya aja nih yang ada di sini. Ada Adrian, ini yang baru lulus tahun ini, Denny, Marcelina, Iko, Natasha, dan Novelin juga. Nanti kalau misalkan yang ada anak kelas 12 atau anak kelas 11 di sini yang pengen tanya-tanya tentang pembelajaran online dengan kakak kelasnya yang masih dikenal, boleh banget nih. Semoga menjawab ya, Intan. Iya, menjawab sekali Kak. Terima kasih atas jawabannya, karena ini juga termasuk yang
penting dan biasanya ditanyakan juga nih kalau orang-orang yang mau apply. Teman-teman Benar semoga tadi udah menyimak juga ya jawaban dari Miss Renova, dan ini juga sudah ditampilkan alumni-alumni. Silakan juga mengontak masing-masing alumni kalau mau tanya-tanya juga bisa ya Miss ya. Oke, terima kasih juga atas partisipasi teman-teman dan juga dari para narasumber, dari Miss Renova, dari Pak Noven, dari Alfredo maupun Hajeng. Terima kasih karena sudah melakukan pemaparan yang luar biasa tentang I3L di sini. Semoga kami semuanya dapat insight-insight yang berguna baik saat ini maupun ke depannya. Terima kasih untuk para partisipan, para ini ya semuanya interaktif ya, juga lumayan banyak nih ya kebetulan nih Kak yang tanya ya, luar biasa. Oke, iya kan kita ini penuh ini ya kayak pertanyaan luar biasa. Oke teman-teman, setelah ini akan ada polling yang akan ditampilkan di masing-masing layar. Silakan teman-teman mengisi polling tersebut tentang tingkat kepuasan teman-teman akan Didikti Week 2020 sesi ini. Boleh langsung diisi saja pada layar teman-teman. Ini sudah tertampilkan ya. Mulai diisi narasumbernya bagaimana, Didikti Week ini bagaimana. Luar biasa. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mungkin tadi juga dari pihak I3L sudah menyampaikan kontak personnya, dan juga tanggal-tanggal yang penting jangan lupa dicatat ya teman-teman. Ada open house juga, ada yang pendaftaran di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek, boleh langsung dicatat, boleh langsung daftar dari sekarang karena daftar awal-awal itu pasti lebih menguntungkan ya kayak Renova ya daripada banyak daftar di akhir. beasiswanya Kak Intan. Iya, banyak beasiswanya. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman ya. Karena kesempatan beasiswa ini luar biasa. Apalagi kalau bisa kuliah gratis, siapa yang nggak mau ya Miss ya. Apalagi di I3L, oke. Ya. Oke, teman-teman. Ini masih bisa diisi lagi pollingnya, silahkan diisi. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah isi pollingnya. Hasil pollingnya sudah kami rekap. Nah, untuk para narasumber, kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah hadir meluangkan waktu di hari Minggu ini, walaupun ini weekend, mungkin masih mau untuk memberikan pemaparan di sini. Kami ingin memberikan souvenir. Kami ingin menampilkan sertifikatnya secara online dulu ya para narasumbernya, karena ini kita nggak bisa offline, jadi kami tampilkan sertifikatnya secara online dulu. Oke, terima kasih untuk Miss Renova dan tim atas kehadirannya dan juga pemaparannya yang luar biasa di sesi kali ini. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, baiklah kita mengabadikan momennya ini karena luar biasa. Boleh teman-teman langsung on cam aja karena kita mau foto bersama nih. Jadi biar semuanya masuk di foto, boleh langsung di on cam aja kameranya. Iya, boleh siapkan dirinya, mungkin nyisir-nyisir dulu, atur mana yang nggak backlight. Iya, oke. Bisa kalau cewek kan, sup gitu. Iya. Boleh teman-teman langsung di on cam aja. Ini masih ada beberapa yang belum on cam. Masih saya tunggu sampai sekitar 8.55. Silakan teman-teman. Oke, ya. Nah, yang ganteng, yang cantik, oke, harus percaya diri ya, walaupun masih gimana-gimana nggak apa-apa. Di on cam aja kita percaya diri, kita sudah ganteng kok, udah cantik kok di layar kamera gitu. Oke, ini langsung foto aja ya teman-teman ya. Pasang senyum terbaik kalian, 3, 2, 1. Tahan. Lagi, 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi ya teman-teman yang paling heboh. 3, 2, 1. Sip. Makasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Semoga sesi ini berguna untuk teman-teman ke depannya. Oke. Saya mengucapkan lagi banyak terima kasih kepada para narasumber atas kehadirannya. Semoga sesi ini juga bermanfaat bagi kita semua. Dari Panitia Didikti Week mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Panitia, terima kasih semuanya. Dadah. Dadah.